Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatnya kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama MAB, insya Allah semakin soleh soleha. Allahu Akbar. Alhamdulillah masih semangat ya ibu-ibu ya. Insya Allah ya. Baik, sebelum memulai acara kajian hari ini, saya akan mengumumkan beberapa pengumuman. Insya Allah minggu depan kita akan ada kajian Jumat spesial ibu-ibu ya. Ditunggu ya kehadirannya ya. Nanti undangan dan flyer menyusul ya ke majelis taklim bagi majelis taklim di sekitar ya. Insya Allah pada bunda-bunda lain juga ditunggu. Kemudian untuk enceng ada kemarin itu 172.000. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah menitipkan uangnya ya kepada MAB. Insya Allah digunakan untuk kegiatan dakwah dan sosial MAB. Baik, berhubung Ustaz sudah hadir dan sudah kita buka dengan tasbih dan tilawah juga yuk ibu-ibu. Kita buka kajian hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, enggak Ustaz? Ibu silakan. Terima kasih Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu-ibu madrasah yang bunda, apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama MAB, insya Allah semakin soleh soleha. Allahu Akbar. Amin. Semoga menjadi ayat doa ya. Baik ya ibu sekalian, bertemu lagi pada Jumat saat ini, tepatnya tanggal berapa sekarang ya? 10 Sya'ban ya. Tanggal 10 Sya'ban berarti 2/3 bulan lagi kita memasuki bulan Ramadan. Makanya kemarin panitia MAB Ustaz katanya membahas terkait Ramadan. Ya, kait-kaitkan banyak. Ya, jadi memang saat ini sudah mulai banyak yang menyelenggarakan kajian-kajian atau pengajian-pengajian Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu Tarhib itu Bu artinya apa? Tarhib dan artinya ya. Tarhib itu sambutan. Orang Arab itu kalau menyambut sesuatu dengan dua ungkapan, dua ekspresi yang berbeda. Ada menyambut itu kadang dengan kalimat tarhib atau marhaban. Marhaban itu satu kata ya. Jadi marhaban atau tarhib. Ada juga dengan ungkapan ahlan wa sahlan. Nah itu ternyata dua ungkapan sambutan ini ternyata memiliki
memiliki level yang berbeda. Kalau ungkapannya dengan kalimat marhaban ya akhi misalnya gitu ya. Selamat datang wahai saudaraku. Beda dengan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan juga artinya selamat datang begitu ya. Nah, tapi kalau ungkapannya marhaban dengan kata marhaban itu menunjukkan bahwa orang yang datang, orang yang disambut, tamu yang disambut itu adalah tamu yang agung, tamu yang sangat ditunggu-tunggu, tamu yang sangat spesial. Bu, kalau datang ke rumah kita, tamu itu kan ada dua, ada tamu yang sangat diharapkan kedatangannya, ada tamu yang mungkin tidak terlalu dia. Makanya ekspresi kita juga beda. Kalau ada tamu mau dindingan sudah pokoknya mukanya tuh semangat gitu ya. Bahkan orang yang sakit saja Bu, orang yang sakit kalau dijenguk terus yang ngejenguknya teh bawa dindingan, oh itu mah kurang dibentak gitu. Gitu toh. Orang yang sakit kalau dijenguk dengan bawaan itu senang sekali, marhaban begitu. Makanya kalau menjenguk orang tuh jangan salah ya, harus cepat, tepat, padat. Itu rumus menjenguk yang sakit itu tepat, apa tadi? Cepat, tepat, padat. Cepat itu maksudnya jangan lama-lama. Jadi kalau nengok yang sakit, nah diam di tempat yang sakitnya jangan lama-lama. Beban yang sakit itu pengen istirahat gitu ya, pengen istirahat. Ibu mani, anak rese keluar gitu kan. Sudah begitu tidak tepatnya itu caranya harusnya datang ke yang sakit itu, datang kemudian mendoakan, menghiburnya, begitu menghibur, membesarkan hatinya ya. Kalau sudah pulang. Nah, kita itu kurang tepatnya itu datang mendoakan lupa ya. Membesarkan hatinya juga kadang enggak. Malah kadang nyincirna. Iya kemarin datang di abdi gitu dah bangun. Mamut. Itu malah ngadon jadi ngedrop gitu ya. Nah, yang tepat itu adalah jangan banyak bertanya ke yang sakit. Kita mau datang suka kepo segala ditanya. Sudah mau naon? Iya betul kunaon kita mimitina kumaha. Tos di sana ka mana? Di landongan naon? Sabaraha obat. Gitu terus segala ditanyakan gitu ya, semua ditanya. Nah, yang menjenguk bukan 1-2 orang. Datang lagi temannya yang lain ngejenguk, pertanyaannya tanya-tanya. Nanti memikirkan sakitnya, memikirkan bosan ditanya lain capek. Nah, sudah lama ya, terus tidak tepat caranya. Nah, ini tidak padat bawaannya gitu kan. Jadi yang tepat itu cepat, menjenguknya jangan lama. Kemudian yang kedua tepat caranya, yang ketiga padat bawaannya gitu. Kenapa padat bawaan? Karena yang sakit itu kalau lihat orang bawa sesuatu ngagoleknya yang singkat gitu kan. Penasaran begitu ya, penasaran dibuka bawa apa begitu. Nah, jadi orang yang diharapkan kedatangannya sangat diharapkan, itu ungkapannya dalam bahasa Arab marhaban. Makanya suka ada marhaban ya Ramadan gitu ya, marhaban. Tapi kalau ahlan wa sahlan itu sambutan yang biasa. Jadi datang ke kajian gitu ya. Begitu datang ya ahlan wa sahlan gitu. Dijawab ahlan gitu ya. Nah, jadi beda. Nah, makanya kenapa istilahnya saat ini banyak orang menyelenggarakan tarhib Ramadan itu sebagai sebuah ungkapan marhaban. Selamat datang kepada momen, waktu, ya, bulan yang sangat ditunggu. Dan Ramadan itu ingat, bukan bulan suci. Kan suka ada bulan suci Ramadan. Tidak ada istilahnya di Al-Quran atau di hadis itu bulan suci Ramadan. Bulan suci itu Asyur disebutnya Asyurun bulan
bulan yang disucikan itu di dalam Al-Quran atau di hadis disebutkan ada 4. Bulan apa saja? Yang bersambung itu Rajab, Muharram. Yang bersambung itu dari Dzulhijjah, Muharram kan nyambung. Yang satu lagi yang terpisah adalah Rajab. Tidak ada Ramadan. Ramadan kan di hadis disebutkan bukan bulan yang disucikan, tapi syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Jadi kalimat yang tepat untuk Ramadan bukan bulan suci, tapi bulan yang diberkahi. Nah, cuman kadang kita juga salah persepsi. Yang disebut dengan berkah itu apa? Kadang kita menyebut berkah itu segala ayam. Ya, jadi pas Ramadan makanan segala ayam, makanan riwayat ini disebut berkah. Itu dagangan dari payu sebenarnya gitu. Nah, padahal yang diberkahi di situ maksudnya adalah bulan Ramadan menjadi diberkahi karena Allah mewajibkan saum. Bulan Ramadan tadinya tidak diberkahi, bulan biasa saja. Justru orang Arab menyebutnya bulan Ramadan itu adalah bulan Romdo, bulan yang panas. Sebetulnya tidak begitu disukai oleh orang Arab begitu masuk bulan Ramadan itu karena musim panas. Dulu ya, sebelum datangnya Islam, musim panas begitu. Nah, tapi begitu Ramadan diwajibkan saum di dalamnya, maka bulan yang panas itu menjadi bulan yang diberkahi karena diwajibkan saum. Nah, makanya nanti ayat Al-Quran Bu ya, di Al-Baqarah ayat 183. Nah, ini populer nih kalau masuk bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Artinya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Nah, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Siapa orang-orang sebelum kamu itu? Kaum Sebelum Nabi Muhammad. Berarti sebelum Nabi Muhammad, kaum sebelum Nabi Muhammad diwajibkan saum apa? Diwajibkan saum Ramadan. Nah, makanya kenapa ayat ini sebetulnya tidak sedang berbicara bulan Ramadan, tapi kerap dijadikan sebagai ayat bulan Ramadan. Padahal saum yang diwajibkan sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kamu itu adalah bukan saum Ramadan, karena sebelumnya Ramadan tidak dikenal sebagai bulan yang diwajibkan saum. Baru menjadi bulan yang diwajibkan saum itu ketika turun ayat 185-nya. Ayat 183 nyambung ke 184. Nanti terpisah dari itu 185 di situ. Nah, di 185 baru syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ayat 185 lah yang mewajibkan saum Ramadan. Jadi ayat 183 kalau kita telusuri di hadis-hadis Nabi, ternyata saum yang diwajibkan sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu itu sedang berbicara tentang saum Asyura. Tahu saum Asyura? Saum apa tuh? Kapan? Bulan Muharram, tanggal 10. Tanggal 10. Ini 9-10, tanggal 10. Asyura itu dari kata asyara, artinya 10.
hari bulan, hari 9 mah tis'atun. Nah, suka disebut tasu'a. Maka ada tahu tasu'a Asyura. Tasu'a Asyura 9 10, hari Asyura 10. Dulu zaman jahiliyah orang-orang musyrikin saum, ya. Mereka saum tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi, orang Nasrani saum tanggal 10 Muharram, diwajibkan atas mereka. Maka Nabi Muhammad SAW pun mewajibkan saum tanggal 10 Muharram. Wajib. Nah, wajib bertahun-tahun itu wajib. Sampai tahun kedua Hijriah turunlah ayat ini yang mewajibkan saum Ramadan. Maka kata Nabi, selain Ramadan yang dulu pernah diwajibkan itu hukumnya menjadi sunnah. Nah, jadi saum Asyura tadinya wajib jadi sunnah. Nah, gitu ya. Jadi itu ayat kewajiban saum Ramadan ada di 185, bukan di 183. Nah, bulan Ramadan menjadi diberkahi karena diwajibkan di dalamnya saum. Makanya kalau orang tidak saum, mohon maaf, bukan karena syar'i ya, bukan karena sedang haid, sedang ada halangan, bukan karena sedang sakit, bukan karena sedang safar, tanpa alasan dia tidak saum, ya, apakah bagi dia Ramadan itu bulan yang diberkahi? Tidak. Jadi diberkahinya bulan Ramadan itu karena ada saum di dalamnya yang kita saum di dalamnya. Makanya nanti asyamu junnatun, saum itu adalah sebagai perisai, gitu ya. Nah, baik, ayah bunda sekalian, kita akan membahas sekarang karena sebetulnya tema besar kita adalah kemarin itu kita beri judul apa? Rumahku Surgaku. Rumahku Surgaku. Maka tema Rumahku Surgaku saat ini coba kita kaitkan dengan Ramadan. Bagaimana? Makanya kemarin saya kasih tema membersamai keluarga apa? Untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan. Jadi tema besar ini kita berbicara keluarga. Jadi solehnya bukan soleh sendirian. Gini ya, mohon maaf ya. Kadang ada yang berdasarkan di rumah itu, di satu rumah ada ayah, ada ibu, ada anak, itu keluarga, satu keluarga. Kadang di dalamnya itu ada yang merasa soleh itu sendirian. Jadi rajin ibadahnya itu sendirian. Misalnya ayahnya itu rajin begitu ibadahnya, sholatnya, tahajudnya, ngajinya, apanya. Tapi istrinya kadang diabaikan, anaknya diabaikan, tidak diupayakan untuk bersamaan. Jadi yang soleh itu sendirian. Bahkan kadang ada sebaliknya, istrinya gitu ya, suami dan anak-anaknya tidak. Atau bisa jadi sebaliknya, ada anaknya yang rajin, anak soleh itu rajin, sholatnya rajin, ayah ibunya mah tari nurai gitunya, tari pra, ngaji jarang, kemudian ibadah jarang, tapi anaknya rajin. Pas hidung, karena hidungnya, makanya kadang ada orang tua bangun tidur menemukan anaknya sedang di kamarnya sedang tahajud, ayah dan ibunya kesiangan. Ada yang kayak gitu, begitu. Nah, kita itu sedang berusaha bagaimana agar Rumahku Surgaku ini menjadi jalan sekeluarga itu masuk surga. Jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi kenapa? Karena setiap orang yang ada di rumah, mohon maaf ya, bukan hanya kepala keluarga. Semua yang ada di rumah itu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang berada di dalamnya. Seorang kepala keluarga, seorang ayah, seorang suami sudah pasti ditanya tentang kepemimpinannya. Tapi bukan berarti istri berlepas tangan, berlepas diri. Bahwa saya mah bukan kepala keluarga saya kan ya suami saya. Maka merasa di akhirat itu bebas, tidak akan ditanya. Karena
karena seorang istri akan ditanya di akhirat itu perannya sebagai istri di rumah tangga. Apalagi dia sudah menjadi ibu, maka dia pun akan ditanya bagaimana perannya menjadi seorang ibu, mengkondisikan rumah menjadi rumah surga. Begitu. Anak juga sama. Jangan mentang-mentang anak merasa ini mah tanggung jawab orang tua. Jadi kalau misal masuk neraka ya salah orang tua, begitu. Tidak, setiap anak yang sudah balik pun mereka akan ditanya apa peranmu sebagai anak untuk membawa keluarga termasuk ayah ibunya masuk surga. Kenapa dibiarkan? Makanya dulu saya mohon maaf ya ini, tapi ini bukan aib, tapi memang jalan hidup itu seperti itu. Kadang hidayah itu lebih dulu sampai kepada anak, bisa jadi orang tua belakangan. Saya termasuk merasakan begitu ya dulu orang tua begitu ya, orang tua saya itu karena mungkin kehidupan sebelumnya dengan orang tuanya dengan kakek nenek saya berarti kan ya, nuansa keagamaan itu kurang terjaga gitu ya. Maka pemahaman keagamaan pun istilahnya agak kurang. Nah, saya juga sama terbawa seperti itu, tapi kemudian berada di lingkungan yang Allah takdirkan dekat dengan masjid, dekat dengan kawan-kawan, teman-teman yang memberikan pengaruh baik. Maka saya dulu diajak ngaji sama teman ya, ada tetangga teman main, teman ngadu kaleci, ngelayangan gitu. Tapi dia kalau maghrib juga ngajak, di jangan orang ke masjid yuk. Tuh bisa ngaji oke, sieun di kita maca Quran. Ngaji tuh bisa. Coba saya waktu itu usia SMP bahkan masuk SMA baca Quran itu balelo. Karena saya bukan alumni pesantren dari sejak kecil. Saya masuk sekolah-sekolah SD negeri, SMP negeri, SMA juga bukan SMA, saya masuk STM jurusan listrik. Seterumah ya ditambah. Tesian ku kabel waktu itu. Nah, jadi kehidupan keberagamaan tidak terlalu kuat. Tapi di usia SMA itu STM itu, nah mulai diajak ngaji sama teman, ngaji ke masjid. Nah dalam keadaan baca Quran itu balelo. Maka ketika masuk ke masjid sieun ngadepi, takut disuruh baca. Mau cenah di dieu di masjid ieu mau seorang macana babarengan jika ibu tadi. Di babarengan mah kan tidak ada beban. Coba ibu tadi itu, ibu misalnya tadi ayo baca seorang jol. Bagian membacanya masih ditaruh tajam gitu ya. Nanti ibu ngoprot ke sana. Kalau baca teh gitu ngegebus gitu. Sampai kali cirian itu macam-macam kebagian yang seberat. Terus saya perhatikan betul. Pokoknya mereka baca ku abdi diperhatikan di manusia itu salah gitu. Ari pas terus di cirian baca ayat ieu. Anu itu macana leuwih teuing harusnya dibaca ku itu pas kebagian itu padahal itu teh stres luar biasa gitu tanya. Itu fenomena ngaji itu tadarusan itu. Tapi kalau ngajinya bareng jadi bareng kan salahnya kan tidak jadi beban. Ngajinya bareng cenah di rumah ngaji. Nah, pas begitu duduk, nah biasanya bareng pada waktu itu ustadznya cek ustadz dia cenah. Sekarang mah kita seorang ya siku atau beberapa cenah barengan. Biasanya barengan. Rezeki atau membaca seorang. Tapi karunia Allah Subhanahu wa taala pada saat itu ketika mengalami itu diberikan sebuah oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah karunia, ada kenikmatan, ada kenyamanan, ada dorongan ya untuk bukannya kapok tapi
hadir lagi. Pengen hadir lagi. Maka minggu depan hadir lagi ngaji. Kok nyaman begitu ya? Walaupun tidak bisa nyaman. Pada akhirnya saya tidak peduli pada situ, walaupun yang ngaji itu banyaknya usianya lebih muda, tapi semangat luar biasa. Sampai rasa semangat itu ya, sampai akhirnya banting setir. Tadi naik jurusan listrik, kita coba bayangkan jurusan listrik, saya memutuskan pesantren di Bulwasiat ya, di Subroto itu ada pesantren hitam. Jadi baca kitab kuning, baca Arab gundul. Jadi ajak ke sana ngaji. Pas begitu masuk kan di sana pesantrennya kudu daftar. Jadi itu ada 3 kelas, silakan bebas masuk kemana saja, tidak perlu daftar begitu ya. Saya masuk ke kelas yang paling rendah. Pas begitu duduk, baca kitab gundul. Tulisan di papan tulis itu tulisan Arab dan Arab gundul tulisan. Disuruh baca satu-satu begitu ya. Baca satu-satu. Betul kan bisa baca Arab gundul. Sekali pas begitu duduk, baca Arab Jabri gue itu bisa. Arab Jabri gue balelo kuma Arab gundul dimaca aku marah gitu kan. Membaca seorang, tapi karena waktunya sudah habis, yang banyak ngaji alhamdulillah kebahagiaan. Tapi tadi kepenasaran, keinginan tahu kan begitu. Maka belajar 2 tahun saya di pesantren, 2 tahun sampai bisa baca Arab gundul begitu ya. Jadi ternyata pesantren ya, kadang kalau pesantrennya sungguh-sungguh betul-betul, yang ngajarnya pinter, materi ajarnya bagus, yang belajarnya disiplin, penuh semangat, pesantren tidak usah 10 tahun, 15 tahun ya. Kata guru saya 2 tahun, 3 tahun kudu bisa, harus sudah bisa kitab, bahkan harus sudah bisa mengajar lagi. Dicek. Nah, maka saya merasakan pesantren yang tidak cukup lama tapi efektif begitu. Itu dirasakan. Nah, makanya beres itu, walaupun belum beres pesantren maka terus menerus. Akhirnya kuliah juga di jurusan beda. Tadi nama jurusan listrik. Tadi nama kan kudunya listrik tadi. Jurusannya pada saat itu saya mengambil manajemen dakwah. Belajar 4 tahun manajemen dakwah, terus kajian terus dilakukan. Makanya sampai akhirnya merasakan bagaimana rasanya, nikmatnya belajar agama. Dan sampai sekarang ternyata yang begitu besar manfaatnya adalah ilmu yang begitu saya sadari bahwa itu adalah penting. Makanya belajar dulu di SD, lebihkan ke SMA, ke alat begitu ya. Ternyata karena dulu memang belum mengerti belajar itu apa manfaat belajar. Nah, orang itu baru akan bisa merasakan manfaatnya belajar ketika dia tahu belajar itu harus bersungguh-sungguh. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, maka saya lebih dulu itu. Nah, kemudian orang tua. Nah, jadi tersigoh, terwarnai melihat anak begitu ya, terwarnai sampai akhirnya orang tua jadi ahli pengajian juga. Jadi bisa jadi kadang anak dulu, kemudian orang tua. Nah, kadang begitu. Nah, ketika menjadi anak pada situ saya ingat oleh guru saya disampaikan ke Ustaz, ditanyakan kita komunikasi, hari bapak sana di mana kerja apa, ke ibu kegiatan bagaimana. Ternyata dari obrolan itu guru saya mendapati bahwa ternyata orang tua saya bukan ahli pengajian, jarang ke pengajian, ke masjid. Maka saya dinasihati oleh guru saya waktu itu, Omar Cenajah, ya amanah ya Allah. Jadi orang tua kamu adalah tanggung jawab kamu. Jadi jangan berpikir bahwa kita jadi orang tua punya tanggung jawab untuk berdakwah ke anak, mendidik anak. Tapi sebagai anak pun kamu akan ditanya peran kamu bagaimana, ya, bagaimana membawa orang tua kamu masuk surga. Tanggung jawab anjir, sok. Tapi Omar beda
nganasehatan ya bahasa Sunda itu saya. Beda nganasehatan kolot ka budak jeung budak ka kolot. Beda. Jangan merasa engkau lebih dulu punya ilmu, jangan merasa engkau lebih dulu pinter agama ya, lalu kemudian congkak di depan orang tua dengan dalih dakwah. Ayat cara diajari saya bagaimana seni berdakwah kepada orang tua. Beda dengan cara seni berdakwah kepada anak. Nanti dakwah kepada anak kita punya power ya. Orang tua itu kalau Nabi menyampaikan, kata Nabi itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat satu kesalahan, satu ketidakbenaran, maka rubahlah dengan tangan, rubahlah dengan kekuasaan maksudnya. Bikinlah aturan. Maka jika kita di rumah sebagai orang tua punya kekuasaan, punya power, bisa membuat aturan, maka terapkanlah aturan itu begitu di rumah. Karena kita orang tua, mereka anak. Ya. Atau pabilisani. Kemudian terakhir pakai kolbi dengan lisan atau dengan nanti hati. Tapi kalau kita sebagai anak kepada orang tua tidak, kita tidak punya kekuatan. Orang tuamu adalah orang tuamu yang wajib dihormati, wajib dihargai. Bahkan jangankan ya tidak soleh, ya bahkan sekalipun mereka adalah kafir, non muslim gitu ya, beda agama begitu, kewajiban hormat terhadap orang tua masih tetap harus. Begitu sudah diajari begitu. Maka dengan seni pada saat itu bagaimana caranya agar bapak saya jadi ahli pengajian gitu. Terus sampai jadi ahli pengajian, suka ke masjid, ibu sama begitu. Nah, maka di sini saya ingin menyampaikan bahwa tema kita tentang rumahku surgaku adalah bukan sekedar berbicara seorang kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk membawa lingkungan agama di rumahnya. Tapi apapun peran kita, ibu-ibu sebagai istri, sebagai ibu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya suami. Jadi jangan berpikir begini, biarin nanti suami saya yang tanggung jawab di akhirat begitu. Ibu juga akan ditanya. Kenapa? Karena masing-masing punya peran. Ingat di hadisnya apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu, kulu itu artinya semua. Setiap kamu, ra'in adalah pemimpin. Jadi bukan hanya kepala keluarga, bukan hanya ayah, bukan hanya suami yang jadi pemimpin. Kulu itu semua. Ya, istri juga pemimpin. Makanya Nabi menyampaikan bahwa seorang suami adalah pemimpin bagi seluruh anggota keluarganya. Maka seorang ibu, gitu ya, dia adalah pemimpin juga di rumahnya. Dia membawai anak-anaknya begitu. Anak-anak pun sama. Nanti kalau kakak dia punya adik begitu. Tapi nanti yang dibawa begitu ya, irham mandunaka ihtarim man fawqaka. Hormati sayangi sebawahmu, hormati yang lebih tua darimu. Jadi kepada yang lebih tua hormat, kepada yang muda sayang. Nah, bentuk hormat dan sayang inilah nanti yang akan teraplikasikan dalam dakwah. Maka Ramadan, keluarga, membersamai keluarga di bulan Ramadan adalah bagaimana mengupayakan agar sekeluarga ini ya betul-betul mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan dan betul-betul mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala bersama sekeluarga masuk surga. Ya. Jadi jangan egois, nanti jangan antar sendiri begitu ya. Jangan begitu. Ya, diusahakan sebagai istri bagaimana mengusahakan agar suaminya juga menjadi suami yang taat. Sebagai suami bagaimana mengusahakan agar istrinya menjadi istri yang taat. Sebagai orang tua mengusahakan bagaimana anaknya menjadi anak yang taat. Sebagai anak bagaimana mengusahakan agar orang tuanya menjadi orang tua yang taat. Dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Ya.
nanti ada metode, ada cara. Jadi tidak sporadis, tidak salah ki abi mah jeung tahu cenanya hayang anyur tak ulang itu, tapi dengan penuh rasa kasih sayang begitu ya. Nah, nanti ke suami itu ya ada caranya. Caranya itu tidak seperti suami kepada istri. Bahkan kadang saya sebagai suami ya masih harus jadi belajar itu sepertinya ya, untuk mempelajari manusia, mempelajari orang itu ternyata tidak selesai-selesai. Sepanjang hayat saya mempelajari bagaimana mendidik istri begitu ya. Itu ternyata tidak tuntas-tuntas. Kenapa? Karena dulu begini, sekarang begini, nanti bisa lagi beda lagi. Jadi si cara itu terus belajar. Jadi kadang begini, saya kadang ada niat ingin meluruskan istri. Misalnya istri itu ada salah nih, misalnya dalam praktek apa gitu ya, dalam ibadah atau dalam pemahaman salah nih. Nah, ada keinginan ingin menyampaikan. Pas begitu menyampaikan, yang dirasakan oleh istri apa? Seolah-olah menyudutkan katanya, menyalahkan misalnya gitu ya. Jadi bingung saya, jadi bingung. Kenapa malah jadi nangis misalnya ya? Kenapa malah jadi murung? Salah caranya itu dari rasa mah benar yang disampaikan, tapi benar salah caranya begitu ya. Sampai kadang rasa putus asa itu begini, bisa mau ada bejaan nih gitu. Apalagi istri kepada suami lebih dari itu. Seorang istri bebannya lebih berat lagi kepada suami. Kenapa? Karena suami itu adalah pemimpin. Seorang pemimpin, karakter seorang pemimpin itu paling enggan, paling tidak suka gitu ya didikte, paling enggak suka dikritik, paling enggak suka dinilai, dijudge gitu, paling enggak suka. Jadi butuh mikirnya itu banyak gitu, lama gitu. Seorang istri kalau mau ngingetin suami dibejaan gitu nggak mau gitu ya gitu ya begitu. Jadi ternyata kita mempelajari anggota keluarga di rumah itu adalah pelajaran yang tidak akan pernah selesai. Harus belajar terus. Kenapa? Ternyata suasana hati, kemudian pemahaman itu berubah terus. Bisa jadi satu saat kita pakai cara ini, besok lusa cara yang seperti itu tidak berhasil lagi. Ya, bisa jadi begitu. Kenapa pada waktu itu mau pakai cara ini berhasil gitu ya? Misalnya ada suami susah bangun sama istri tadi dibangunin disiram bangunin kejam. Disiramnya maksudnya dengan kasih sayang. Disiram dengan kasih sayang. Belum selesai gitu. Belum selesai ditepuk-tepuk. Ayah bangun begitu ya. Subuh ditepuk-tepuk. Itu dulu ketika awal menikah ditepuk-tepuk itu mungkin berhasil. Oh iya bangun begitu. Kenapa berhasil? Biasa awal menikah kan masih jahil-jahil ya. Bangun ya. Takut disebut suami yang pemalas, yang bangun. Coba setelah beberapa tahun menikah, ayah bangun ya. Jadi tidak akan pernah sama. Jadi tidak akan pernah, bahkan bisa jadi dibangunkan malah marah. Jadi kita belajar di keluarga itu, belajar membersamai keluarga itu tidak pernah selesai. Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan sebelumnya, dengan Ramadan yang akan kita jalani saat ini, mudah-mudahan ya Allah berikan umur kita sampai di Ramadan ini, mungkin suasana akan lain. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman kita, bertambahnya ilmu kita, sejauh mana kondisi, mungkin bahkan bisa jadi kondisi ekonomi mempengaruhi kondisi psikologi keluarga. Seorang suami yang tadinya punya penghasilan cukup begitu ya, enjoy di rumah itu, satu saat ketika dia kehilangan pekerjaan,
itu bisa jadi suasana hatinya, psikologi di rumahnya itu bisa jadi lain, bisa jadi lebih sensitif, ya, bisa jadi mungkin mudah marah, bisa jadi begitu. Jadi sekali lagi ibu sekalian, belajar terus membersamai keluarga. Nah, termasuk di Ramadan saat ini kita belajar terus. Makanya kenapa di Al-Quran ya, di Al-Quran nanti coba baca ulang ya, dikaji terus. Karena dikajinya juga ini tidak selesai-selesai. Saya mengkaji dan sejak tahu ayat tentang saum itu 183 sampai 187 itu, setiap saya baca selalu bertambah ilmu. Ayatnya sama Bu ya. Tapi ketika pertama membaca, dengan 2 kali membaca, 3 kali membaca, 4 kali membaca, sampai saat ini berulang-ulang kali dibaca, itu ayat itu terus menambah ilmu. Nah, Al-Quran membedakan gitu. Jadi Al-Quran itu semakin sering dibaca, ya, semakin kita baca terjemahnya, baca tafsirnya, baca penjelasannya semua, semakin dibaca, maka Al-Quran itu tidak pernah kehabisan ilmu, kehabisan bahan untuk mengilmui diri kita. Nambah terus. Saya baca ayat itu awalnya, oh ya begitu. Pas begitu baca lagi, tahun berikutnya Ramadan baca lagi misalnya penjelasannya, nambah lagi ilmu. Pas dibaca lagi, nambah lagi ilmu. Terakhir kemarin saya baca lagi ayat itu, nambah lagi ilmu yang berbeda lagi. Itu Al-Quran sabda. Makanya nanti baca Al-Quran itu Bu ya, jangan baca Arabnya saja. Makanya nanti gini ya, target Ramadan misalnya, target Ramadan tilawah Quran, khatam misalnya gitu ya, khatam 1 kali, ada yang khatam 2 kali, 3 kali, yang tergantung kemampuan. Nah, coba azamkan untuk coba khatam terjemahnya misalnya. Mau 1 Ramadan ataupun 1 tahun, baca terjemahnya. Saya yakin setiap kali kita baca akan bertambah ilmu ya. Bertambah ilmu terus, apalagi dikaji, tambah ilmu. Saya kemarin dapati begini Bu, ternyata ada sisi lain, sudut pandang lain terhadap ayat tentang saum ini. Dari 183, sudah 84, sudah 85, sudah 86, sudah 87. Ternyata kalau saya perhatikan begitu, kok ini seolah-olah Allah membagi begitu ya. Di situ ada hak-hak yang harus ditunaikan. Satu ya, ayat 183 itu adalah berbicara tentang saum. Berarti ketika berbicara tentang saum, di situ kita sedang berbicara tentang hak Allah. Hak Allah. Ayat 183 tentang saum, termasuk 184, 185 juga sama, di situ ada tentang saumnya. Pokoknya tentang saumnya di situ ada hak Allah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ya, bahwa sesungguhnya amal-amal yang lain begitu ya, jika dilakukan oleh hambaku itu adalah untuk dirinya. Ya, untuk dirinya, sholat untuk dirinya, baca Quran untuk dirinya, dikalikan pahalanya 10 kali lipat begitu, atau bahkan sampai 700 kali lipat oleh Allah. Tapi saum adalah untukku, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Begitu. Makanya saum itu hak Allah. Jadi ayat 183 suruh 85 itu berbicara satu tentang hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya. Saum ya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, yang kedua ya, berbicara tentang hak fakir miskin, hak orang lain. Makanya di ayat Al-Quran ini coba kita baca. Di ayat Al-Quran ini 184 misalnya dan 185. Di situ di pertengahannya ada begini ya. Atau kita bacalah dari awal. Ayyama ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridho, barang siapa di antara kalian itu sakit, au ala safarin, atau sedang perjalanan, ya. Fa iddatum min ayyamin ukhra, maka tunaikanlah ya, bayarlah pada hari yang lain.
menunjukkan saking ini hak Allah yang harus ditunaikan. Kalaupun di bulan Ramadan itu terjadi halangan, bayar di hari yang lain. Saking harus ditunaikan ini. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang merasa berat saum, baik itu misalnya seorang yang sudah jompo, yang sudah sangat tua, tidak kuat kecuali harus memasukkan sesuatu, ya begitu, maka tidak kuat saum. Atau orang yang sakitnya sakit permanen, yang harus minum obat setiap hari, begitu ya. Di siang hari ada jamnya, mau tidak mau harus minum itu, kalau tidak mati mungkin ya, atau terjadi kemadharatan. Atau seorang ibu hamil ya, yang harus diberikan asupan gizi untuk mempertahankan janinnya, ya mungkin karena lemah dan sebagainya. Nah itu disebutnya yutik orang-orang yang lemah. Ya, apa yang harus dilakukan? Bukan mengganti, bukan kodok. Karena bagi orang yang tidak bisa saum, ya kayak tadi yang tidak bisa, jangankan di Ramadan, di luar Ramadan, di Ramadan aja nggak bisa. Maka fidyatun ta'am miskin, memberi makan fakir miskin. Inilah dimensi hak fakir miskin. Jadi ada hak Allah, ada hak fakir miskin. Di ayat 186, saya lompat saja. Ya, 186 itu sedang berbicara hak diri sendiri. Nah, jadi kalau kita bagi tadi ya, hak Allah, hak orang lain atau hak fakir miskin, kemudian hak diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yasudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, tentang Allah, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia menunaikan perintah-perintahku. Nah, jadi ini hak kita di bulan Ramadan. Di saat seseorang saum, Nabi bersabda, sesungguhnya bagi orang yang saum, innalis-shaimi, bagi orang yang saum, doanya tidak terhalang, ya, doanya mustajab. Kenapa? Karena disinilah ada hak kita sebagai hamba Allah yang akan Allah berikan kepada siapa yang meminta. Nah, makanya ayat 186 ini hak kita. Makanya sungguh sangat rugi orang yang Allah sudah berikan kesempatan di bulan Ramadan itu, tatkala dia sedang saum, ya, dipersilakan meminta apapun kepada Allah, lalu dia lupa berdoa. Berdoa itu pada saat Ramadan itu kapan waktu yang paling tepat berdoa? Ya? Menjelang sahur. Terus mana lagi? Buka. Terus kapan lagi? Menjelang maghrib. Kapan lagi? Ternyata kalau kita baca hadis-hadis Nabi, ya, kalau dihitung ternyata sepanjang waktu sebelum pada saat sahur ada ampunan Allah. Itu saatnya berdoa tuh. Makanya kalau sahur, Bu, tolong nyetel TV. Ya bukan tidak boleh nonton TV, jangan nonton yang ketawa ke TV gini ngadon bodoi gitu ya. Nyanyi gombrang-gombreng, joget atau mubarodot. Kalau mau juga tayangan di situ ada siraman rohani atau ada murotal atau ada misalnya dokumenter Islam ya, sirah misalnya. Kayak gitu agak manfaat lah. Walaupun menurut saya ya, saya juga praktekkan di rumah, itu jangan menyalahkan apa-apa. Lebih baik kita makan bersama keluarga, perbanyak istighfar, perbanyak doa sambil sahur itu.
komunikasi sama anak di situ, pendidikan. Banyak yang kalau dengan nonton itu kita banyak melupakan banyak hal. Saatnya bicara dengan anak ketika sahur itu, di saat anak itu bangun sahur itu kan bareng-bareng gitu ya. Kita itu menanamkan kepada mereka, diajarkan. Ayo nak sahur, makan, walaupun 1 suap, walaupun 2 suap begitu sahur, karena pada sahur itu berkah gitu ya, dapat pahala yang banyak gitu. Dan sebagainya. Bicara pada saat itu gitu. Bicara keluar daripada nonton gitu ya, daripada nonton. Nah, tapi ada yang mungkin orang-orang yang punya kesulitan ngobrol. Jadi kita itu ya banyak orang yang kurang pandai bicara, ngobrol. Makanya nanti kita bahas ya di sesi Rumahku Surgaku itu bagaimana melatih bicara. Karena ada orang yang ngobrol apa ya gitu ya, bingung gitu ya. Nah, makanya daripada ngobrol bingung kemudian ke sahur teh jempe-jempe. Ada yang sambil nonton tak diarahkan nontonnya apa. Tapi menurut saya lebih baik jangan nonton. Nah, di situ ada doa. Pas ketika dikumandangkan azan, setelah azan ada doa yang dijawab. Terus sepanjang hari sahur, kata Nabi, bagi yang sahur. Ini kita sedang sahur nih. Dari adzan subuh sampai adzan maghrib, bagi yang sedang sahur ya, kata Nabi, la dakwata, ada doa yang mustajab. Doanya mustajab. Jadi sepanjang hari doa itu mustajab. Doa apa? Banyak doa. Pas begitu adzan maghrib, doa dijawab juga. Malam hari doa dijawab juga. Gitu. Jadi sepanjang waktu. Makanya saatnya Allah memberikan banyak hak ya untuk hambanya meminta. Itu hak kita. Nah, yang keempat, yang terakhir, di ayat 187 nih, inilah yang saya sebut sebagai hak keluarga. Hak keluarga. Ketika Allah berfirman menggambarkannya di awal ayat itu, ayat panjang. Uhillat lakum lailatas syami ar-rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sampai ayat ini sampai wakaf ini saja misalnya. Dihalalkan bagi kamu di malam hari, di malam siang, di malam puasa. Jadi siangnya puasa, malamnya buka. Rofas itu kan, rofas itu suka disebut porno ya. Rofas ila nisaikum, tapi kepada istri-istri kamu ya. Silakan bebas malam mau bicara, mohon maaf ya, mau bicara vulgar sama istri begitu, suami istri, silakan. Kunna libasul lakum. Karena apa? Karena dia itu, istrimu itu bagaikan pakaian untukmu. Pakaian, namanya pakaian, dia dipakai ya. Dipakai menghangatkan badan, melindungi dan sebagainya. Wa antum libasul lahum, dan kau pun sama, merupakan pakaian bagi mereka. Maka dihalalkan di malam hari untuk berhubungan, di malam hari itu hak. Ya, hak. Makanya tunai. Jadi jangan begini. Misalnya istri atau suami atau istri, mohon maaf ya, Ramadan kita kita ini pasang perboden gitu ya. Letter itu merah gitu. Enggak, itu harus halalkan di malam hari, silakan. Di malam hari silakan. Kecuali nanti pada 10 malam akhir. Jadi mumpung sebelum 10 malam akhir, sok dijadwal. Kenapa? Karena di situ ada hak keluarga, hak istri, hak suami. Nanti kita bicara hak anak gitu ya. Nah, di situ ada hak keluarga di ayat. Jadi Allah berikan, sampaikan begitu. Di Ramadan itu hak Allahnya tunaikan, sahur, hak fakir miskinnya tunaikan, silakan perbanyak sedekah. Hak diri sendiri, perbanyak doa, perbanyak minta begitu ya untuk diri. Dan hak keluarga tunaikan, istri di malam hari silakan. Nah, 10 akhir Ramadan bukan tidak boleh, tapi Nabi memberikan gambaran. Kata Nabi apa?
Begitu masuk 10 akhir Ramadan, maka Nabi mengencangkan ikat pinggang. Nah, di bagian lah. Ulah logor gampang merosot. Di bagian lah. Kenapa? Karena di situ waktunya untuk bersungguh-sungguh, karena kata Nabi di bulan Ramadan itu ada satu malam yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, fal tamisuha fi asril awahir, maka carilah malam itu di 10 hari akhir. Malam itu bukan siang itu ya. Malam itu. Makanya kalau siangnya saum, malamnya juga bersungguh-sungguh pada saat itu. Nanti kita bahas ya, untuk urusan itu. Nah, saya di sini menyampaikan dulu sebagai awal bahwa itulah. Jadi ketika dibaca, ada pembagian. Makanya pada ayat 187 ini kita sedang berbicara hak keluarga. Maka tema kita pada hari ini adalah membersamai keluarga di bulan Ramadan. Itu sudah Allah berikan sinyalnya. Silakan, bukan hanya hak Allah yang harus ditunaikan. Nanti ada hak fakir miskin, tunaikan. Ada hak diri sendiri, silakan manfaatkan. Ada hak keluarga yang harus tunaikan. Maka bersamai keluarga di bulan Ramadan. Sebagai sebelum masih banyak ya. Yang waktunya saya lihat jam terus lebih kelebihan. Nah gini, di keluarga gitu. Sekarang di keluarga. Nah, kita harus punya target keluarga nih. Tapi target itu kebanyakan kita itu targetnya itu hanya pada tatanan hardware. Apa itu hardware? Perangkat kasar. Tapi kita suka lupa software, perangkat lunak. Apa yang disebut hardware software dalam ibadah membersamai keluarga itu? Gini Bu ya. Sholat wajib, sholat sunat, taraweh gitu ya. Ramadan itu hardware. Fisik. Hardware. Softwarenya apa? Softwarenya itu adalah kita lupa mentargetkan bukan sekedar jumlah rakaat, bukan sekedar capeknya berdiri, tapi kenapa kita melakukan itu? Coba taraweh. Kenapa taraweh? Bu, kenapa kamar masjid tarawehan? Kenapa saudara? Banyak orang yang pergi ke masjid tarawehan itu, Bu ya, hardware saja, lupa softwarenya, lupa niatnya, lupa hatinya, lupa kenapanya. Banyak orang pergi ke masjid itu latah. Tahu latah? Latah ada apa sih? Turun mending ikut-ikutan. Jadi pas begitu malam pertama taraweh, wah ini hari batur yang ngerabring, baru kena, baru sejadah. Wah, risau, ikutan gitu ya, ikutan. Latah begitu. Pas begitu sudah beberapa hari berlalu, ini batur tekan luar, jadi sholat itu mengalami kemajuan maju gitu. Masjid itu jadi lalengkap gitu. Jadi tadinya sakit kan di hari pertama. Jadi latah. Kalau orang tidak latah itu begini Bu, mau ada orang pergi ke masjid, mau tidak ada orang, mau ada teman, mau tidak ada teman, begitu ya. Mau apapun saya berangkat melaksanakan ibadah itu ya, karena berharap di situ ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hardware-nya sholat, software-nya adalah hati. Kenapa kita melakukannya? Makanya Nabi ditanya, software sholat Nabi itu adalah syukur. Hardware-nya berdiri lama. Nabi itu sholat berdiri lama ya. Apalagi Ramadan. Bu, gini Bu, saya sedikit saya coba Ibu ngajak berpikir dulu. Coba ada yang pernah kalau baca ayat Quran dan hadis Nabi tentang sholat di bulan Ramadan, itu tidak ada di hadis dan di ayat Quran itu taraweh itu tidak ada hadis taraweh.
Tidak ada ayat Al-Quran tarawih. Yang ada juga qiyamul Ramadan, qiyamul lail, ya, tidak ada tarawih itu. Ternyata tarawih itu adalah sebutan para ulama untuk qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu qiyam, berdiri Ramadan di bulan Ramadan, ya. Sholatul lail, sholat di malam hari, qiyamul lail, berdiri di malam hari. Tapi para ulama menyebut khusus di bulan Ramadan disebut oleh para ulama tarawih. Di hadisnya tidak ada. Kenapa? Karena para ulama itu menyebut tarawih itu dari kata rawah sama dengan istirahat. Artinya istirahat. Istirahat. Jadi sholat itu istirahat. Atau sholat itu banyak istirahatnya. Gitu, bisa dimaknai begitu. Atau waktunya senggang, tenang, terusuh, makanya panjang. Jadi kalau taraweh kalau mau menyebut, pada kemana? Pada taraweh, ada PT 10 menit, guys beres. Eta mah sanes taraweh, eta mah tarusuh, tarusuh, eta mah sanes taraweh, gitu ya. Hari taraweh mah lama, begitu. Nah, berdirinya lama, sholatnya lama, itu hardware. Softwarenya apa? Softwarenya syukur. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kata Aisyah, kakimu sampai bengkak begitu. Nabi mah kaki bengkak itu karena sholat lama berdiri. Orang kan kaki bengkak teh sama bengkak. Abi pun saya dua pekan kaki bengkak. Sampai nah, kaki ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, itu meni ilami teuing kadang begitu terlalu lama sholat di malam hari sampai kaki bengkak. Ya Rasulullah, kenapa? Begitu ya, kenapa? Bukankah kau sudah dimaksum, sudah diampuni segala dosa oleh Allah, sudah disiapkan derajat tertinggi kelak di akhirat? Kenapa sholat masih lama? Atau hari tos dijamin mah? Jadi seperti kita ya. Kalau kita mendapatkan privilege, keistimewaan, kan kita mah suka dimanfaatkan, betul ya? Kita mah dimanfaatkan betul kalau ada privilege, wah gitu nyantai. Jika ibu, kalau itu sudah dijamin, ibu-ibu MAB sadayana dijamin masuk surga, tidak masuk neraka. Kira-kira bakal dari semua. Kira-kira bakal sholat karena masih garam harus dijamin ya. Ngapain ngaji gitu ya, ngapain ibadah sholat begitu ya lama-lama sudah dijamin satu begitu. Di kita mah kalau ada jaminannya membuat dia apa? Iya begitu. Jadi merasa Nabi mah justru kalau dijamin itu malu kalau tidak bersyukur. Makanya kata Nabi kepada Aisyah itu ya, afala aku abdan syakuran. Wahai Aisyah, aku berdiri lama sholat lama ini, apakah engkau tidak ingin aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi syukur, nah hardware-nya sholat, software-nya itu syukur. Jadi kenapa kita tarawih ya berlama-lama? Kan biasa nama sebalik dari orang mah justru kalau taraweh lama osok rada glukus namanya. Imam karena imam itu beda karakter ada yang karakternya itu cepat atau bacanya senang yang pendek-pendek, ada yang karakternya itu memang suka baca yang lama begitu ya. Ada imam yang karakternya itu tidak peduli orang lain ada gitu. Bayarnya ini kayak sholat lebih lama begitu ya. Nah kita karakternya jadi makmum kalau sholatnya lama gitu dah. Beres. Assalamualaikum. Ningali jam. Ngalian jam. Sampai saat dia tarawehan ngalian jam. Ngalian main jam tarawehan teh. Nah ada cek ibu teh kamari mah cenah Ustaz ke kamari mah jam 8 kurang saparapat geus beres. Ieu mah jam 8 jam beres kene. Sabar ya Allah. Nah
Itu karena mungkin kita pada saat itu tidak memperbaiki software. Hardware-nya saja kita berdiri sholat di situ, tapi kita lupa kenapa kita berdiri di situ. Kita lupa bahwa pada saat itu seharusnya sebagaimana Nabi membuktikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mah sampai bengkak, bukan hanya Ramadan, tiap hari. Ya maka lagi Ramadan, taraweh lagi sebulan. Ya. Itu kita sampai di Syria itu. Mulai BKM teh nah, biasa sok nempelkeun jadwal imam. Nanti ditempel wae. Ngajak BKM teh ditempel tuh. Ada ibu-ibu sok naroskeun, BKM nanti ditempel. Si horeng pas ditempel di Syria. Oh, Ustaz Imam, Imam Nuryanto, ngomong imaman sok rada panjang. Sampai coba rada panjang sama. Ya, ayat cerita ada ibu-ibu rajin mah dipoto terus kayak. Kemis mah mau sholat di rumah saja. Karena hak apa ya harus ada itu. Nah sekali lagi karena kita tidak memperhatikan target softwarenya. Saum Ramadan, saumnya saja tidak makan, tidak minum, itu hardware. Tapi kita suka lupakan softwarenya. Apa software dari saum? Software dari saum itu adalah sabar atau menahan diri. Makanya apa yang terjadi? Kita bukan menahan. Jadi gini, saum itu bukan hanya siang. Saum itu sepanjang hari, siang dan malam. Maksudnya apa? Bukan tidak makan minum siang dan malam. Siang hari menahan makan dan minum. Malam hari pun sama menahan hawa nafsu makan dan minum. Jadi makan dan minumnya tidak berlebihan. Hari diurang maupun untuk saum di subuh sampai ke maghrib. Tah makan itu dijamak tapi tidak dikosor. Apa dijamak tidak? Kalau sholat jamak kosor gimana Bu? Ini jamak kosor itu gini, duhur sama asar digabungkan kan? Sholat duhur diasarkan atau asar dikeduhurkan, digabungkan. Tapi dikosor kan guna 8. Jadi dua jadi 4 diringkas. Dijamak digabungkan terus diringkas. Hari makan mah ibu lamun Ramadan dijamak eta teh. Makan siang, makan pagi, siang, sore dijamak dikamaghribkeun. Tapi teu dikosor. Udah nama diringkas, kosor ieu mah teu dikosor, dijamak we betul. Makanya segala aya dina meja. Nah, kadang kita lupa softwarenya saum justru menahan diri, menahan hawa nafsu. Kita ributnya itu, Bu ya, euforia dengan makanan pas buka. Kudu aya kolak, kudu aya naon? Lauk paukna, kudu aya gorengan, geus buku eta mah wajib. Kudu aya nu sagala di meja. Sagala aya. Nah, itu kita lupa terhadap software saum. Pada justru saum itu mengurangi makan. Makanya kenapa ada orang kok saum tapi berat badan nambah? Bukan sok ditimbang lah, kayak saja saum ditimbang. Beres saum Idul Fitri ditimbang deui, nambahan kurangan. Lamun nambahan tah puasana salah software saumnya salah. Hanya memperhatikan hardware, software saumnya salah. Kalau pengeluaran di bulan Ramadan dengan pengeluaran di luar bulan Ramadan, ya resiko dapur lebih besar di Ramadan, berarti salah konsep Ramadan. Ya, salah. Kamu masih kena gitu salah. Nah, tahu kan hitungan, Bu, sebulan habis berapa? Nanti Ramadan habis berapa? Evaluasi. Idul Fitri nanti di bulan Syawal evaluasi. Kalau Ramadan pengeluarannya lebih besar, berarti salah kene wae. Salah kene wae. Jadi tidak perlu terlalu banyak makan. Bu, sudah habis waktunya. Ini nanti kita
Ini masih ada pertemuan ya? Ada, masih ada. Sampai Ramadan. Kalau Ramadan libur, oh, ya udah kalau ada menyangkewe diteruskan. Nanti kita akan bahas ada yang disebut dengan sindrom heavy pedal, itu luar biasa begitu ya. Ada orang kalau di bahasa Sunda mah siga nonton udah keluar kepedaugan. Jadi tidak bisa menahan diri, ditahan, kemudian begitu lepas teh terjawab. Nanti kita bahas kalau. Nah, demikian dulu barangkali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tidak ada pertanyaannya? Waktunya sudah habis. Mau ada pertanyaan tidak? Ada Bapak itu mau nanya. Ada. Besok itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, Mau nanya apa kan cina apa kalau misalkan yang itu tentang surat Al-Baqarah 180 apa yang itu menyusui atau itu yang kan tidak bisa berpuasa 1 bulan jadi bayar fidyah. Tapi untuk setelah itu ya Pak misalkan udah puasa gitu kan si puasanya itu harus dikodok tetap atau karena udah bayar fidyah jadi nggak usah dikodok lagi. Karena kan setelah itu mungkin sudah mampu untuk berpuasa kembali, tidak seperti orang tua yang sakit gitu kan tidak akan mampu untuk puasa kembali. Itu seperti apa? Karena saya juga pernah ngalamin gitu kan pas bulan puasa itu diusui sama hamil gitu. Jadi bayar fidyah belum mengodok lagi gitu. Apa saya wajib mengodok atau tidak sih? Satu lagi Pak, satu lagi terus ini Pak, kalau misalkan ya kan tadi ada yang apa, kalau misalkan pas bulan puasa kita berhubungan sama suami, terus kasihangan Pak, terus mandinya tuh pas adan gitu atau enggak, misalkan udah lewat adan itu masih bisa kita berpuasa atau enggak gitu. Baik. Pertama, tidak ada kewajiban yang double. Kalau seseorang itu dari saumnya diberi rukhsah untuk mengkodok, maka tidak ada fidyah bagi dia. Kalau diberi rukhsah fidyah, maka tidak ada kodok. Salah satunya. Jadi tidak ada double itu. Ongkong ngkodok ongkong, fidyah ongkong tidak ada. Itu kesalahan fatal dalam istinbatul ahkam, menyimpulkan satu hukumnya. Jadi adanya fidyah dan adanya kodok itu salah satunya. Yang sakit, yang sabar, ya itu tidak bisa bayar fidyah, harus dikodok. Gitu. Tapi kalau yang tadi termasuk yuti kunau, termasuk golongan orang-orang yang tidak mampu saum di bulan Ramadan, termasuk misalnya seorang ibu yang hamil, contoh misalnya tadi ya, ibu hamil juga kan ada yang kuat, ada yang tidak ya. Kalau yang kuat saum, terus kata dokter tidak mengganggu kesehatan, jalan. Tapi ada ibu yang hamilnya lemah begitu ya, tidak kuat saum atau membahayakan janinnya ya, maka bagi dia membayar fidyah. Ketika sudah dibayar fidyah, walaupun nanti di bulan-bulan yang lainnya sudah sehat, tidak ada kodok. Satu saja fidyah, tidak ada double. Kemudian yang kedua, yang terakhir, bagaimana kalau misalnya berhubungan di malam hari, terus kasihangan, ngomong ada koridor, alah saya pernah cenanya jebak sahur henteu, jebak air macan mandi begitu. Maka mandi wajib itu untuk sholat, bukan untuk saum. Artinya saumnya sah, ya, karena mandi itu untuk sholat, bukan untuk saum, gitu. Ya. Buktinya, kalau misalnya di siang hari seseorang itu punten bermimpi atau mungkin lupa, ibu teh hilang, anu teh sanes bulan Ramadan, sebab pernah teh gitunya siang-siang hilang gitu. Alah hari tawas beres, apaan ke saum Ramadan, batal teh saumna. Ya udah pernah hilang. Makan saja bisa piringkan ya. Orang kalau lupa itu ya, lupa itu tidak membatalkan saum.
Itu ada hilaf. Itu punya. Jadi boleh mandi saja untuk sholat. Ya demikian barangkali yang bisa disampaikan waktu kita terbatas tadi. Ini ada mohon doa dari Ibu Yuyun, bundanya Naupal, alumni MTS, sedang dirawat di ICU Koromus. Sakit apa? Yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang sedang sakit semua. Baik Ibu sekalian, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta syafi la syafi'a illa anta sifaa isfi anta syafi la yudhillu syafaa. Ya Allah ya Rabb, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk bisa menjadi hamba yang taat. Berikan kepada kami kekuatan untuk mengabdi beribadah sebaik-baiknya, semaksimal. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami ampunan, karuniakan kepada kami kemaafan. Ya Allah ya Rabb, karuniakanlah kepada kami kenikmatan beribadah di bulan Ramadan. Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kenikmatan beribadah kepada. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami dan keluarga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang terbaik, menjadi hamba-hamba-Mu yang taat, menjadi hamba-hamba-Mu yang kelak mendapatkan ridho, dimasukkan ke dalam surga bersama. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk mendidik keluarga kami, mendidik putra-putri kami, menjadikan kami dan keluarga-keluarga yang soleh. Ya Allah ya Allah, berikanlah hidayah taufik kepada pasangan-pasangan kami, istri kami, suami kami, agar menjadi hamba yang terbaik. Ya Allah ya Allah, berikan kepada anak-anak kami kemampuan untuk mempelajari apa yang bermanfaat bagi mereka. Ya Allah ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kami. Jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa dekat dengan senantiasa beribadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza astaghfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah